Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah subuh yang telah dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan saya hormati. Mari kita senantiasa memuji Allah, mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dengan memanfaatkan nikmat itu untuk semata mengabdikan diri kepada Allah. Karena kita ini semua diciptakan oleh Allah, tiada lain adalah untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau mengabdi, mentaati Allah. Inilah yang harus kita ingat setiap saat, sehingga kita tidak tergelincir dalam kehidupan kita dengan berbagai aktivitas kita sebagai upaya untuk memelihara kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ini semua sebagai anak cucu Adam, Allah sudah bersumpah bahwa sesungguhnya aku telah memuliakan anak cucu Adam. Di dalam surah Al-Isra itu Allah menyampaikan kepada kita, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya aku telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kalau saya tidak menggunakan istilah biasa, ada orang memberi pengantar, mudah-mudahan kita dimuliakan. Bukan lagi mudah-mudahan. Allah sudah bersumpah bahwa sungguh aku telah memuliakan anak cucu Adam. Tinggal kita ini bagaimana memelihara kemuliaan itu. Bagaimana memelihara kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu beribadah. Mentaati aturan-aturan Allah. Karena Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu untuk kita lakukan, semuanya itu adalah untuk kemudahan, untuk kebahagiaan, ketenangan hidup. Bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menjadikan kita menderita, sulit, bukan. Makanya Allah
menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi sebelumnya itu ada perintah, ya perintah puasa. Ya terkadang orang merasa berat untuk melakukannya. Tapi Allah mengatakan, itu semua adalah untuk memberi kemudahan, memberikan kebahagiaan, ketenangan. Wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak ingin kita susah. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kita. Ini yang perlu kita selalu berusaha dalam kehidupan kita. Ya, karena memang terkadang kita hilap juga. Terkadang kita lupa, karena memang itulah kerjanya syaitan untuk menjadikan kita lupa terhadap aturan-aturan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bulan suci Ramadan, ya seperti yang umum orang selalu melakukan amal kebaikan, beribadah secara maksimal karena bulan Ramadan. Memang banyak disebutkan di dalam hadis tentang keistimewaan bulan Ramadan. Melakukan berbagai amal saleh, ibadah sunat, ibadah wajib, itu karena tadi memiliki keistimewaan di bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Walaupun sebenarnya di dalam Al-Quran bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Maka kalau kita perhatikan memang ada penurunan ketika lepas bulan Ramadan untuk orang melakukan kebaikan. Ibadah, utamanya ibadah sunat itu. Karena tadi, jemaah sekalian, sebenarnya di luar bulan Ramadan pun juga dilipat gandakan. Dalam surah Al-An'am Allah menyampaikan kepada kita, Man ahsanallah falahu asyru amsaluha. Siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, Allah akan melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan amal kebaikannya itu. Allah membalas dengan lipat ganda 10 kali lipat. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun. Nah, karena motivasi dilipat gandakan inilah yang terkadang kita tidak sampai kepada apa yang menjadi sasaran kita dalam kehidupan untuk beribadah. Yang pada akhirnya kan kita menginginkan surganya Allah. Harapan kita untuk itu. Surga itu ya surga di dunia, surga di akhirat. Tetapi jamaah sekalian yang perlu kita ingat bahwa ternyata amal kebaikan yang kita kumpul
itu tidak menjadikan kita masuk surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Abi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhila ahadan amaluhul jannah. Tidaklah seseorang masuk surga karena amalnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Itu sahabat ketika mendengarkan itu kaget juga itu. Sampai dia bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Tidakkah juga engkau masuk surga karena amal?" Rasulullah menjawab, "Wala ana." Tidak juga saya. Karena amal atau pahala itu bukan menjadi alat tukar surga. Bukan untuk membeli surga dengan amal kebaikan. Dengan pahala itu. Jadi ketika Nabi mengatakan, "Wala ana," tidak juga saya, baru dia melanjutkan, "Illa ayyataqammadani Allah bifadlin wa rahmah." Kecuali dengan anugerah, kasih sayang dan rahmat Allah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, perlu kita meluruskan apa yang kalau ada yang selama ini ada orang yang hanya berbuat karena pahala yang berlipat ganda, melakukan sesuatu karena pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan, mari kita coba melakukan itu bukan karena pahala, tapi mari kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan amal saleh karena mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kita ini diajarkan, dicontohkan dengan doa, kita berdoa kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ya karena sering orang mengatakan, ya karena Allah, bagaimana karena Allahnya? Maka kita berdoa, Allahumma anta maksudi waridaka matlubi. Engkaulah ya Allah yang aku tuju, yang aku maksud. Waridaka matlubi. Dan ridamu itulah yang aku harapkan. Makanya kalau kita biasa melihat itu ada kisah yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat ada orang yang tidak dimasukkan surga ke dalam surga, sementara dia banyak melakukan kebaikan, lalu dia sebut semua kebaikannya, tetapi ketika disampaikan tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya, yang di anggota tubuhnya saja itu tidak seimbang dengan amal kebaikan yang dia lakukan. Kalau ingin menggantinya itu, ya. Amal kebaikan, tangan yang diberikan kepada kita, kaki yang diberikan kepada kita,
itu tidak seimbang dengan pahala yang kita kumpulkan. Jadi itu jamaah sekalian, mari kita meluruskan niat kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Semoga di dalam kehidupan kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah dan kita terpelihara dengan kemuliaan yang Allah telah berikan, dan kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Tin itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kita sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, sempurna, kemudian kita dimuliakan, lalu turun menjadi makhluk yang sangat hina, asfala safilin, kedudukan yang sangat rendah. Ya, hanya karena kita tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian jamaah sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini sekedar menjadi bahan renungan bagi kita, dan kalau kita sudah mengamalkan itu semua, mari kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk selalu ikhlas di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan atau iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, seluruh hamba Allah, illa ibadika sholihin. Dia akan illa ibadaka muhlasin. Bersumpah iblis untuk menyesatkan kita, akan memanfaatkan berbagai hal, seluruh celah yang bisa dia masuki untuk menyesatkan hamba Allah, anak cucu Adam. Dia akan mendatangi dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan untuk menyesatkan, menggoda, menjerumuskan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam menjalankan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu saja perisai kita, pelindung kita Pak terhadap iblis yang sudah dinyatakan di hadapan Allah, hanya satu saja. Hanya hamba Allah yang ikhlas dalam berbuat. Itulah yang tidak bisa dijerumuskan oleh iblis. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.